Jika konflik tidak kita selesaikan dengan musyawarah, tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka akan mengganggu persatuan bangsa. Oke, benar kali. Tepuk tangan untuk dia. Oke, dan terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian ya. Oke, dan silakan untuk kalian berdiskusi. Ibu kasih waktunya kurang lebih 5 menit. Silakan LKPD-nya diisi. Di situ ada kasus. Di sini nanti kalian isi nama, kelas, kelompok, dan hari tanggal hari ini. Ini petunjuk pengerjaannya, Nak. Selanjutnya dibaca kasusnya, lalu dijawab pertanyaan diskusinya. Silakan Nak berdiskusi. Kasusnya udah dibaca. Dibaca kasusnya, nanti dijawab pertanyaannya ya. Kalian udah dibaca kasusnya? Jawab pertanyaannya ya, ditulis. Oke, Nak, udah bisa ya? Udah selesai waktu diskusinya. Jadi Ibu akan memilih satu kelompok yang akan maju. Kelompok satu lah dulu yang maju ya. Yang lain mendengarkan, Nak, balik lagi badannya ke depan. Silakan kelompok satu untuk maju ke depan, Nak. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan lembar kerja peserta didik kami pada saat pagi hari. Sebelum memulainya, mari kita perkenalkan nama dulu. Saya sebagai moderator Clara Tamunan. Saya sebagai pembaca kasus di Kedari. Saya sebagai penjawab Sumaya. Saya Budi Bedorong sebagai menjawab. Kita langsung masuk ke kasus yang pertama. Kita akan membahas masalah dan apa yang kita presentasikan pada saat pagi hari. Di sebuah daerah di Indonesia terjadi konflik antar kelompok masyarakat karena perbedaan kepentingan dan provokasi di media sosial. Konflik tersebut menyebabkan kerusuhan, perpecahan, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya dari kasus tersebut kita ada beberapa pertanyaan dan juga jawaban dari lembar kerja tersebut. Ada 3 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Yang pertama, apa penyebab utama terjadinya konflik dalam kasus tersebut? Penyebab konflik adalah perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat serta adanya diskriminasi atau pengaruh negatif dari media sosial yang memicu perpecahan. Yang kedua, mengapa konflik tersebut dapat mengancam keutuhan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan? Konflik tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI karena menimbulkan perpecahan antar masyarakat, mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, serta merusak stabilitas keamanan wilayah Indonesia. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI dalam menghadapi kasus seperti ini? Nah, menurut kami ada beberapa poin yang dapat menjaga keutuhan NKRI, antara lainnya yaitu menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat, menghindari provokasi dan berita di media sosial, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, menguatkan nilai cinta tanah air. Itulah beberapa pertanyaan dan jawaban dari kami yang kami presentasikan pada saat pagi hari ini. Kurang dan lebih kami minta maaf. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, selamat hidup
yang bisa? Oke, jadi kesimpulan kita hari itu menjaga keutuhan wilayah itu sangat penting untuk agar terjadinya persatuan bangsa. Iya. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Ada? Iya, menjaga keutuhan NKRI katanya. Si Tasya, kasihlah dulu tepuk tangan untuk si Tasya. Menjaga keutuhan NKRI. Kita harus selalu menjaga persatuan, nak. Tidak mudah terprovokasi dan cinta selalu dengan tanah air kita. Oke. Nah, sebagai tugas ada lagi tugas individu. Tadi tugas kelompok itu diharapkan untuk maju di minggu depan. Jadi tugas individunya kalian harus tuliskan contoh sikap menjaga keutuhan wilayah Indonesia di rumah atau di sekolah. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita untuk menutupnya dengan doa kepada Budi. Harap dipimpin doanya kembali, doa khususnya. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, Nak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga anak-anak Ibu di pertemuan berikutnya bisa semuanya aktif dan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ibu harapkan juga kalian senantiasa